Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi IPA kelas 8 bab 6 yaitu sistem peredaran darah manusia. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Kita akan membahas topik 1. Fungsi darah, 2. Penyusun jaringan darah, 3. Organ-organ dalam sistem peredaran darah, 4. Mekanisme siklus peredaran darah besar dan kecil, 5. Golongan darah dan transfusi darah. Fungsi darah. Fungsi darah. 1. Mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. 4. Melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Penyusun jaringan darah. Jika sampel darah dimasukkan ke mesin sentrifugasi, maka darah akan menjadi 2 lapisan. Plasma darah tersusun atas 92% air. 8%-nya terdiri atas protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel-sel darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama adalah eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen. Sel darah kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke tubuh. Dan yang ketiga adalah trombosit. Trombosit membawa faktor pembekuan darah yang menyebabkan luka menjadi tertutup atau perdarahan berhenti. Organ-organ sistem peredaran darah. Organ-organ yang ada dalam sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Jantung memiliki 4 ruang. Pada bagian atas terdiri atas bilik kanan dan bilik kiri, sedangkan pada bagian bawah terdiri serambi kanan dan serambi kiri. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis. Yang pertama aorta atau nadi besar, yang kedua arteri, dan yang ketiga adalah vena. Aorta atau nadi membawa darah keluar dari jantung, begitu pula arteri. Sedangkan vena membawa darah menuju ke jantung. Siklus peredaran darah besar dan kecil. Alur peredaran darah besar dimulai dari jantung, terutama bilik kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari jantung melalui bilik kanan, darah keluar menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Golongan darah dan transfusi darah. Macam-macam golongan darah yang kita kenal adalah A, B, AB, dan O. Bagaimana penjelasannya? Orang bergolongan darah A dapat menerima donor darah dari orang bergolongan darah A dan O, tapi hanya bisa mentransfusikan darah hanya kepada A saja. Begitu pula golongan darah B. Orang bergolongan darah B dapat menerima donor darah dari orang bergolongan darah B dan O, tetapi hanya bisa memberikan darah kepada golongan B saja. Orang bergolongan darah AB dapat menerima dari semua golongan darah. Artinya, AB dapat menerima dari A, B, AB, dan O. Tetapi, golongan darah AB hanya bisa ditransfusikan kepada AB saja. Berkebalikan dengan AB, golongan darah O hanya bisa menerima dari O lagi, tapi bisa mentransfusikan darahnya kepada semua golongan darah. Artinya, O dapat memberi kepada golongan darah A, B, AB, dan O sendiri.
Karena sifat golongan darah O yang dapat memberi kepada semua, maka golongan darah O disebut donor universal, sedangkan AB disebut resipien universal. Mekanisme pembekuan darah. Ketika terjadi luka, maka trombosit akan pecah, mengeluarkan enzim yang disebut trombokinase. Dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium, enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombin inilah yang akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan saling menyambung satu sama lainnya, membentuk jaring-jaring, dan mengikat sel-sel darah. Dengan begitu, perdarahan dari luka akan segera berhenti. Namun, ada juga penyakit yang menyebabkan darah susah berhenti loh, yaitu hemofili. Penyakit hemofili adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik, di mana darah kekurangan faktor pembeku 8 dan faktor pembeku 9. Dan yang terakhir adalah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Yang pertama, hipertensi atau darah tinggi, hipotensi, darah rendah, serangan jantung, stroke, aneurisma, penyakit arteri, dan gagal jantung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe. Dadah.